Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini, Pak Apri akan menyampaikan materi tentang kebutuhan. Di pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah 1. Definisi kebutuhan. 2. Macam-macam kebutuhan. 3. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 4. Alat pemuas kebutuhan. Dan kelima, kelangkaan. Kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Macam-macam kebutuhan. Menurut ahli ekonomi, menggolongkan kebutuhan manusia berdasarkan 4 sudut pandang, yaitu: pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dan tidak bisa ditunda-tunda. Contoh, makanan dan minuman, pakaian, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya masih bisa ditangguhkan atau ditunda. Contoh, radio, televisi, kursi, dan lemari. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Contoh, mobil mewah, rumah mewah, perhiasan emas, permata, dan berlian. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya. Terdiri dari dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi segera atau tidak dapat ditunda-tunda. Contoh, makanan untuk orang yang sedang lapar dan obat bagi orang yang sakit. 2. Kebutuhan masa datang. Kebutuhan masa datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Contoh, menabung untuk jaminan hari tua dan asuransi kesehatan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani seperti makan, minum, pakaian, dan alat-alat olahraga. Kebutuhan rohani seperti agama, pendidikan, kasih sayang, dan hiburan. Keempat, kebutuhan manusia menurut subjeknya, terdiri dari kebutuhan individu dan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, mobil pribadi, dan pakaian pribadi. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau kelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, pasar, jembatan, jalan, dan sekolah. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ternyata, kebutuhan itu ada yang mempengaruhinya loh. Pertama, pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan dan semakin banyak kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, ekonomi. Terjadi ketika orang kaya dengan mudah memenuhi kebutuhannya dan berbanding terbalik dengan orang yang tidak mampu, susah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, faktor fisik. Secara umum, kebutuhan perempuan lebih banyak dan beragam dibandingkan kebutuhan pria. Yang keempat, faktor lingkungan. Masyarakat pegunungan menggunakan kuda sebagai alat transportasi, berbeda dengan masyarakat kota yang menggunakan kendaraan bermotor. Alat pemuas kebutuhan. Apa sih alat pemuas kebutuhan?
Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan dapat digolongkan berdasarkan wujud, kelangkaan, hubungan dengan barang, tujuan penggunaan, dan sifatnya. Macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya, yaitu terdiri dari barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret yaitu segala sesuatu dalam alam yang berwujud serta dapat dilihat dan diraba. Contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah, dan mobil. Barang abstrak yaitu barang atau benda yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia. Contohnya jasa tukang jahit, ojek, sopir, dan guru. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya. Terdiri dari 3, yaitu barang bebas, yaitu barang yang dapat diperoleh tanpa pengorbanan dan jumlahnya tidak terbatas. Contoh, air dan udara. Yang kedua, barang ekonomi, yaitu barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya perlu pengorbanan tertentu. Contoh, makanan, rumah, sepeda, dan sepatu. Yang ketiga, ada barang ilit, yaitu barang yang jumlahnya berlebihan dan harus dikurangi. Contoh, air pada waktu banjir dan api saat terjadi kebakaran. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Terdiri dari 2 benda, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang kebutuhan manusia yang dalam pemakaian dapat saling mengganti. Contoh, beras bisa diganti dengan jagung dan kayu bakar bisa diganti dengan minyak tanah. Yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap, yaitu barang yang dapat digunakan jika digabungkan dengan barang lain. Contoh, bensin dan mobil. Keempat, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Terdiri dari 2, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi yaitu barang yang dapat langsung digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, pakaian seragam sekolah dan kendaraan pribadi untuk kepentingan keluarga. Yang kedua, barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain dalam kegiatan produksi. Contoh, mesin jahit bagi para penjahit dan mobil pick up bagi pengusaha bahan bangunan. Yang kelima, alat pemuas kebutuhan menurut sifatnya. Terdiri dari 2, yaitu barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak yaitu barang yang dapat dipindah-pindahkan tempatnya. Contoh, buku, tas, baju, dan celana. Yang kedua, barang tetap. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak dapat dipindah-pindah tempatnya. Contoh, gedung sekolah, tanah, pabrik, dan kebun. Kita masuk pada kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah keadaan ketika barang atau jasa yang dibutuhkan jumlahnya sedikit, susah didapat, bahkan tidak tersedia. Cara mengatasi kelangkaan. Pertama, skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Dari yang paling penting dan mendesak dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Yang kedua, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga, eksplorasi sumber daya baru, yaitu mencari energi-energi alternatif baru yang bisa menggantikan sumber energi yang sudah langka. Yang terakhir, mencari barang substitusi, yaitu barang pengganti untuk energi-energi yang sudah langka. Oke, cukup sekian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.